Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Resika. Saya dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi Cina, yaitu mengenai pengertian revolusi Cina, latar belakang revolusi Cina, jalannya revolusi Cina, tokoh revolusi Cina, pengaruh revolusi Cina, dan akhir dari revolusi Cina. Cina merupakan negara yang memiliki sejarah yang cukup kuat. Negara ini diperintah oleh berbagai dinasti. Salah satunya adalah dinasti Manchu atau dinasti Qing tahun 1644 sampai 1912. Dinasti Manchu adalah dinasti yang memerintah sebelum revolusi Cina. Dinasti ini memerintah secara federal dan memperbudak rakyat. Revolusi Cina disebut juga dengan revolusi Qinghai, terjadi pada tahun 1911 yang disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina. Latar belakang terjadinya revolusi Cina yaitu yang pertama, kekalahan Tiongkok dalam perang melawan Inggris dalam Perang Candu tahun 1839 sampai 1842. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Yang ketiga, pemerintahan Manchu dianggap kolot dan bobrok. Yang keempat, kekalahan Tiongkok dalam Perang Tiongkok sampai Jepang tahun 1894 sampai 1895. Yang kelima, anggapan orang Tionghoa bahwa dinasti Manchu yang memerintah adalah bukan orang asli Tiongkok. Yang keenam, muncul tokoh nasionalisme di Tiongkok dan yang terkenal adalah Dr. Sun Yat-sen. Dan yang ketujuh, adanya korupsi dan pemborosan di dalam istana Manchu. Jadi itu merupakan latar belakang terjadinya revolusi Cina. Selanjutnya, jalannya revolusi Cina. Jalannya revolusi Cina yaitu dengan Perang Candu pertama tahun 1839 sampai 1842. Perang Candu I disebabkan diselundupkannya candu ke Cina oleh Inggris tahun 1839 sampai 1842. Perang ini berakhir dengan kekalahan Cina dan ditandatanganinya Perjanjian Nanking. Jadi, isi dari Perjanjian Nanking tahun 1842 yaitu Tiongkok menyerahkan Hong Kong kepada Inggris. Tiongkok mengganti kerugian akibat perang sebesar 6 juta dolar. Dan 5 kota pelabuhan di Tiongkok terbuka untuk perdagangan asing. Selanjutnya terjadi lagi Perang Candu yang kedua berlangsung pada tahun 1856 sampai 1880. Perang Candu II terjadi sebab kapal Cina berbendera Inggris ditahan oleh pihak Cina. Padri Prancis dibunuh oleh pihak Cina karena tidak memiliki izin memasuki wilayah Cina. Masih dengan jalannya revolusi Cina, terjadinya pemberontakan Taiping tahun 1850 sampai 1864. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sun Quan yang dilancarkan untuk menggulingkan dinasti Oing. Pemberontakan ini dipadamkan oleh tentara Manchu dan tentara asing. Dan kemudian terjadi pemberontakan Boxer. Pemberontakan Boxer di Cina terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Tokoh dari revolusi Cina yaitu Dr. Sun Yat-sen.
Dr. Sun Yat-sen adalah tokoh nasionalisme di Cina yang membentuk organisasi politik, yaitu Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis dan mengajarkan asas San Mincu I. Yang kedua, yaitu Mao Zedong. Mao Zedong adalah seorang tokoh filsuf dan pendiri negara Republik Rakyat yang memerintah sebagai ketua Partai Komunis Cina dan berdirinya negara tersebut pada tahun 1949 sampai kematiannya tahun 1976. Teori Marxis-Leninis, strategi militer, dan kebijakan politik serta kolektif dikenal sebagai Marxisme, Leninisme, dan Maoisme. Jadi itu merupakan tokoh dari revolusi Cina. Setelah terjadinya revolusi Cina, apa sih pengaruh dari revolusi Cina? Jadi, pengaruh revolusi Cina yaitu melahirkan golongan terpelajar, adanya golongan nasionalis dan komunis, menyebarnya demokrasi, dan runtuhnya dinasti asing. Revolusi Cina juga berpengaruh pada Cina sendiri, yaitu munculnya negara Taiwan dan runtuhnya dinasti asing. Tetapi ada juga dampak bagi dunia, yaitu komunisme berkembang di kawasan Asia dan munculnya industrialisasi besar dan tenaga kerja yang murah. Dan ada juga dampak bagi Indonesia, yaitu terjadinya G30S PKI. Dan di atas merupakan contoh dari G30S PKI di Indonesia. Akhir revolusi Cina. Revolusi Cina tahun 1911 dan Cina dalam Perang Dunia I terjadi karena timbulnya nasionalisme Cina dengan adanya penyelewengan dan kelemahan dinasti Manchu. Dengan terjadinya perebutan kekuasaan di antara putra-putranya kaisar, ketidakpuasan bangsa Cina terhadap pemerintahan dinasti terus memuncak sejak kekalahan Cina dalam Perang Candu tahun 1842. Pihak oposisi melaksanakan revolusi Cina pada tahun 1911 dan meruntuhkan pemerintahan dinasti Manchu. Kemudian bersatulah 5 suku yang berada di Cina, nasionalisme, dan berdirinya negara Cina. Sekian penjelasan singkat tentang revolusi Cina dari saya. Semoga bermanfaat, dan bila terdapat salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.